tujuan akhirnya adalah kumaha carana orang peternakan teh ulah saukur istilahnya mah jadi cuma rutinitas doang, padahal itu bisa potensinya bisa ditingkatkan. Jadi makan orang bisa nyium sorangan, obat-obatan bisa nyium sorangan, otomatis keuntungan oke itu akan semakin besar ke kurang. Memang mungkin secara garis besar mayoritas kita petani, tapi tidak menutup kemungkinan di lahan-lahan orang aya hewan ternak anu bisa menunjang ke kebutuhan sehari-hari orang gitu. Jadi lamun misalkan lomba sumber pendapatan mah nya teu salahna gitu. Nah, kita anu ku urang coba digali. Paling itu Pak Suhanda, waktu dan Mbak dipersilahkan kita sharing Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhanda Winata ya. Saya tuh cuma seorang peternak BSF. Mungkin orang lebih kenal Magot, tapi kalau Magot tuh Magot BSF. Yang benar itu Magot BSF. Jadi kita bawa santai aja Pak ya. Saya begini, saya biasa santai. Saya juga bisa keluar lagi COVID gini, pertama kali ke sini. Sebelum COVID saya tuh udah keliling Indonesia gitu kan, tapi karena Kang Dedi kayaknya mohon oke, saya ini padahal masih COVID gitu kan, saya diculik sini, oke saya ini. Karena benar-benar ini COVID ini saya baru pertama kali keluar dari Tapos. Biasanya nggak boleh malah saya biasanya ditahan, tapi menculik. ya alhamdulillah keluarga saya tuh ngizinin, Kang Dedi juga katanya menjamu saya dengan baik di sini, saya dijemput. Kalau nanti ngadangin keterlaluan dia. Nah, jadi kita mulai seri. Jadi gini, Magot BSF ini kalau bagi saya selain untuk peternakan, untuk ekologi lingkungan, tapi tetap di situ ujung-ujungnya untuk pakan ternak kita. Kenapa saya sebut begitu? Karena untuk saat ini masih terhitung, masih bisa dihitung dengan jari konotasinya Magot itu untuk peternakan. Padahal untuk ekologi lingkungan lebih ampuh lagi, lingkungan bersih, sesuai dengan yang udah saya lakukan sampai detik ini di rumah saya, sama di kandang-kandang saya yang lain. Jadi Magot ini udah bukan rahasia umum, kandungan proteinnya 40% yang tertera di lab. Hasil lab 40 sampai 43%, bahkan dia bisa menembus 63%, menyaingi sertifikat. Gitu. Asal kita bisa ngolahnya. Nah, kalau tujuan poin pertama saya di sini kan banyak rekan-rekan peternak ya, petani mungkin konotasinya lebih banyak petani dulu ya. Nggak ada salahnya kita kolaborasi dengan peternakan. Ya. Dengan Magot, insya Allah kita bisa menekan pakan tuh di posisi sekitar 60% biaya produksi kita. Ya, bisa menekan. Saya nggak mau bilang bisa menekan 70% atau saya bilang 60% aja, karena kalau 70% harapan terlalu tinggi gitu, terlalu tinggi. Nah, di sini ayo kita sharing apa yang Bapak mau tanya sama saya, silakan saya kasih penjelasan. Magot itu tetap pakan alternatif peternakan, bukan pakan pengganti ternak ya kan? Tapi pakan alternatif, dia bisa menekan kos produksi kita, mau di bidang unggas, ikan ya kan, bahkan di penghobi sekarang udah bisa, karena saya udah ngelakuin bisa semua, yaitu bisa ada profit untuk kita asal benar-benar. Di Magot ini capek, tapi kalau udah bisa menguasai ilmunya insya Allah enggak kan. Kalau untuk di kampung Bugal ini saya selain ke Kang Dedi sering sharing ke saya melalui telepon juga, WA juga. Nanti ini apa, mau saya sih sentral Magot di sini Pak Sungan, karena Kang Dedi kan udah cukup apa ya akhirnya tokoh di sini mungkin ya, tetap konsentrasi di sini. Nanti tinggal tergantung rekan-rekan yang mau beternak, Pak Budi, Pak Budi, semuanya di sini gitu ya. Ayo kita bergerak di bidang peternakan dan pertanian dengan teknik BSF Magot. Sekarang anggapan saya kita beternak itu nggak boleh bau, mau beternak apa aja nggak boleh bau, tapi dengan teknik Magot gitu ya kan.
mau ternak ayam, bebek, ikan dengan teknik maggot dengan cara yang benar, insya Allah nggak bau. Hasil pun nggak akan ngebohongin hasil kerja kita, tapi kita harus benar-benar mendalaminya gitu. Di sini saya sering Kang Didi ke depan dah, ya kan. Yang lain saya udah ngajarin Kang Didi, ya kan. Saya buktiin kemarin, saya betulin semua gitu kan. Nanti kedepannya silakan ketemu kita saling membahas masalah peternakan dan pertanian di sini, ya kan. Cuma harapan saya Pak, cuma dari pemerintahan ya, kalau untuk ekologi lingkungan Pak, coba tolong didukung Pak, karena ampuh banget. Karena saya begini terus terang, begitu kemarin sampai di sini saya ngeliat sampah tuh banyak di pinggir jalan tuh, mau masuk sini ya, udah ya. Yang di Salam. Itu pasti ada sampah organiknya Pak. Banyak. Pasti ada sampah organiknya. Padahal itu kalau bagi saya peternak maggot itu emas, bagi saya. Apalagi kalau masyarakat bisa diedukasi memilah limbah organiknya, ya kan? Taruhlah nanti kedepannya misalkan Pak Ahmad, ya kan, Pak Am punya ternak lele atau ayam, ya kan, lahan mungkin nggak mencukupi kayak Mang Kusna, nggak mencukupi kan, jangan lupa tolong aja tuh, ada Kang Didi di sini, silakan sharing. Kang Didi semalam udah saya bahas di situ, Kang Didi udah pemecahan saya kasih penjelasan. Jadi biarpun lahan kecil, kita tetap bisa beternak. Syaratnya itu kita harus siap capek, ya kan? Ya modal mungkin ada, silakan dikoordinasi sama Kang Didi, entah itu gimana kan dia. Nah, yang penting udah saya bahas. Satu kuncinya tetap maggot BSF ini untuk peternakan luar biasa, ekologi lingkungan pun luar biasa, sesuai dengan yang saya lakonin. Jadi untuk kedepannya silakan Kang Didi, silakan teman-teman ini, rekan-rekan di sini. Kalau toh nanti udah terbentuk, udah berjalan peternakan organiknya, ya kan? Saya nggak tentu kalau silakan mengundang saya lagi sini, bisa, ya kan? Terserah, asal saya ada waktu, diikut saya datang. Saya mau lihat sampai sejauh mana kemajuan peternakan di sini gitu. Berarti ini titik awal ya. Nah, karena terus terang Pak Holidin, saya selama COVID ini baru bisa keluar, gitu kan. Jadi, karena ya itu, saya juga kali sering apa, ya saya. Jadi saya nggak banyak apa ya ngasih pendapat, semuanya bicara itu. Yang penting maggot itu bagi saya luar biasa untuk peternakan dan untuk ekologi lingkungan. Tapi harus tahu ilmunya, ya kan? Nah untuk kedepannya, bapak-bapak silakan kita sharing. Yang bertanya, ya kan? Ada yang mau ternak lele, ternak ayam, ayo kita sharing. Jadi dari saya tuh cukup segitu aja. Nanti kita ngobrol santai masalah peternakan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempat diskusi ya, kemarin itu kita sempat diskusi bagaimana cara kita memecahkan masalah sampah ekologi lingkungan, tetapi itu menjadi nilai plus untuk kita di bidang peternakannya. Nah, kita kan udah bikin nih, biopon ada, kandang lalat ada, dan itu bisa digunakan sebagai sumber larva nantinya. Artinya gini, larva diambil dulu ya Pak. Ambil mana Wan? Wan, Apa Wan? larva Wan. Anu di rak baby. Nah jadi, ya kan pasti di rumah itu ibu-ibu pasti masak, ibu-ibu pasti menghasilkan sampah, bapak-bapak oge pasti menghasilkan sampah, baik itu sampah dapur, sampah kerjaan, misalkan kertas itu kan bisa ya? Bisa. Kertas, pokoknya sampah-sampah organik, termasuk pempes juga bisa. Nah, Pak, gimana pempes Pak? Nah, itu dari juga bisa. Ya, tapi dia daripada dia mencoba lingkungan, kita konsultasi dengan maggot dulu. Nanti hasil akhirnya dia tuh akan kering. Dan kandungan kita mungkin toksinya pun juga ada. Yang
Kembali pembalut. paling ya mau nggak mau ya mungkin ada dibakar, tapi kita dibakar itu jangan sampai mengeluarkan asap. Itu mah kalau pembalut Ya, tekniknya lagi. harus alam enggak nih itu. Bisa asapnya rusak ya Kang Deddy. Ada hitungan halal enggaknya itu. Jadi memang halal. ini solusi sekaligus pemecahan masalah di sekitar kita. Nah, kalau kebenaran Wak, di urang kan geus aya ye sampah-sampah anu make awinya diharap tiap-tiap rumah. Nah, sebenarnya itu bisa dimanfaatkan dengan cara tadi edukasi. Nah, kita kesulitan ya, sebenarnya mah bisa wae bikin sampah mah di mana wae gitu kan. Cuman kan itu nggak etis sebenarnya ketika kita membuang sampah di lingkungan kita, karena itu akan mencemari lingkungan sekaligus yang nggak sehat lah. Nah, jadi kamari ge sempat di rumah teh uji coba 2 kali. Jadi dari maggot larva Apa yang kecil Wan? larva yang kecil Wan, Yang kecilan, yang kemarin Wan bagi 2. Baby. Yang bagi 2 apa? Ini bawa lagi nih. Ini mah udah gede nih. Wan, gitu lah. Cuma anak-anak Wan. Anak-anak berarti Wan. Korek prejel. Pak Nurdin mau lihat tuh penasaran nih. itu sekitar 13 sampai 15 hari. Itu sampah Bang Haji? Bau nggak tadi? Enggak? Nanti di rumah juga bisa nih. Nanti kita mah cuma menyediakan itu larvanya aja. Jadi nanti larvanya itu di masing-masing rumah itu kan pasti ada nampan Pak, nampan. Jadi nampannya itu kita tinggal masukin aja ke sini ya Pak ya. Nah, ini kan larva nih, larva. Ini pas lagi lapar-laparnya. Jadi nanti larva ini kita simpan di bak kayak semacam ini. Sampah-sampah dapur itu langsung dimasukkan ke sini. Gitu. Udah langsung masukin aja. Nanti sampai ininya gede. Iya. Kayak gitu. Jadi tujuannya kita dapat maggot pakan untuk ternak kita, sampah juga bisa terurai. Nah, lebih jelasnya Pak, gimana Pak? Ya siap. Larva segede gini, ini kan pasti lagi istilahnya lagi banyak makan nih pasti lah. Lagi rakus-rakusnya. Jadi gini, kalau untuk skala edukasi lingkungan ya, apa? Ekologi lingkungan yang saya terapin itu sebenarnya wadah segede gini masih kurang. Yang lebih bagus box, kayak box tahu itu kontainer. Ya kan ada kan? Kontainer. Kamar Pak Ya. mau no? Gitu, ya kan? Nah jadi kalau Kang Deddy di sini bergeraknya untuk rumah tangga, oke. Silakan diedukasi warga sini, ya kan? Mungkin dengan bantuan dari pemerintahan. Jadi Kang Deddy ini tujuannya menyuplai aja. Iya. Menyuplai larva seperti ini. Kang Deddy di sini tugasnya ngebesarin dari maggot, dari telur dari mulai menetas sampai usia 10 hari sama Kang Deddy nih sama timnya di sini. Nanti begitu udah siap tempur, dibagi ke warga yang perlu, entah itu rumah makan kayak kakak di ini kan. Nanti di situ akan tercipta tuh yang namanya ekologi lingkungan, gitu kan. Jadi gimana ya? Apa? Kita dapat maggot, kita dapat pupuk. Nah, gitu. Sampai sini kira-kira gimana? Jadi intinya gini, Kang Deddy di sini untuk sementara penyuplai aja, dan itu nggak berpatokan dengan memulai di rumah tangga aja. Ya kan Bapak ada yang punya peternakan ayam, ikan, ya kan, bebek. Itu nggak harus beli maggot di sini. Nanti Kang Deddy nyuplai larva dari sini. Silakan dibesarkan dengan kohennya masing-masing. Nanti saya kasih penjelasan di whiteboard ya, cara men-setting kandang ayam
kandang puyuh, kandang bebek dengan maggot. Insya Allah baunya nggak ada, gitu. Insya Allah baunya nggak ada. Kalau keuntungannya gimana Pak? Misalkan kan gini, apakah lebih menguntungkan kita beli maggot yang sudah gede yang siap tebar, apa lebih menguntungkan kita pelihara dulu dari larva sampai ke maggot? Jadi gini, kalau saya kan tetap, saya tuh tujuan BNU nomor satu ekologi lingkungan. Peternakan mungkin sedikit di bawah ekologi lingkungan bagi saya pribadi ya. Nah, kalau kita terapin BSFP di ekologi lingkungan, otomatis sampah nggak ada yang lari ke TPA, gitu kan. Kita potong sampah organik itu di rumah kita sendiri, di kelas rumah tangga, bahkan di kelas peternakan kita, gitu. Masalah keuntungan itu relatif. Misalkan Pak Herudin istrinya buang sampah di tempat udah disediain. Pak Herudin punya, biarpun skala kecil, punya kandang, punya ayam, ya kan? Itu otomatis sudah bisa mengurangi kos pakan, gitu. Apalagi kalau Kang Herudin nanti bawa ini punya biopon yang lebih banyak, gede, otomatis memerlukan apa yang besar. Masalah ada istilahnya profit turun kemarin tinggal diatur sama Kang Dedi aja. Saya nggak ikut campur masalah itu, ya kan? Saya nggak ikut campur masalah itu. Keuntungan yang utama kalau kita menerapkan di untuk kelas rumah tangga, sampah habis dengan maggot, gitu. Kalau kita punya ternak, kita punya pakan yang berprotein tinggi, tapi tetap nggak bisa full maggot, gitu. Sekelas ayam, bebek, ikan, tetap mereka perlu karbohidrat. Salah satu solusi kita mencukupi dengan protein dengan maggot, gitu. Saya rasa itu aja kalau masalah ekspor apa gitu, keuntungan, ada sisi keuntungannya apa ini, itu akan diatur bahwa sini. Nanti manajemennya gimana sama Kang Dedi kan. Tapi kalau secara ekologi lingkungan kita keuntungan besar, sampah bersih, ya kan. Istilahnya kalau kayak Kang Haji ini warung nggak ada istilahnya sampah limbah orang makan itu bertumpuk, tinggal taruh maggot tuh dimakan sendiri, nggak ada alat liar yang mendapatkan dia. Saya rasa itu keuntungan dari segi ekologi. Kalau dari segi peternakan bisa menekan kos biaya pakan ternak, atau kita beli, misalnya beli tahu yang punya ikan ya, pelet, harga pelet kita mungkin di sini 6.000 7.000, saya nggak ngerti ya. Kita bisa mangkas bisa di harga 4.000. Saya nggak berani bilang di harga 3.000, 4.000 aja secara ekonomi ya, itu bisa menekan. Masalah nanti kerjasama antara bapak-bapak di sini sama Kang Dedi itu silakan diatur sendiri. Saya nggak berani ikut campur karena di sini yang kerja kan nanti Kang Dedi sama teman-teman perkara di sini kan. Itu aja sih Kang Dedi, keuntungannya gitu aja secara ekologi. Kalau keuntungan ini Pak, kita kan istilahnya sudah terbiasa nih kita pakai pakan pabrikan. Iya. Sedangkan sekarang kan kita diarahkan itu ke penggunaan maggot ya Pak. Iya. Sebenarnya yang membedakan pakan pabrikan yang biasa kita beli dengan maggot itu dari segi apanya gitu, keuntungannya, perbedaannya? Jadi gini, saya selalu bilang, saya nggak bilang saya tuh anti pakan pabrik, nggak bilang saya anti pakan pabrik untuk peternakan, saya nggak. Tapi di situ kita harus kreatif. Atau yang kita beli pelet ataupun dari toko, kita ciptakan dengan sumber-sumber yang ada di sekitar kita. Satu, kita udah dapat maggot, ya kan? Dapat maggot. Nah, kedua, kita di situ hitungannya, kalaupun kita punya alat itu lebih menguntungkan. Oke lah, invest pertamanya gede. Kita harus beli mesin cacah, harus beli mesin pelet, ya kan? Tapi kedepannya tuh keuntungan akan ngikutin, ya kan? Akan ngikutin. Kalau kita jual maggot di atas pelet, maggot nggak akan laku. Karena orang akan tetap beralih ke pelet pabrikan. Bener nggak Kang Hadi? Ya kan? Makanya jual maggot itu 7.000 kita rugi. Kita ciptakan pakan sendiri. Di situ yang bisa. Mungkin Kang Dedi mah dia ya bisa ngusahain. Kadang mungkin alat pendukung buat peternakan bisa. Makanya di sini cobalah bapak-bapak sini kalau mau bergerak di peternakan organik silakan berkolaborasi aja sama Kang Dedi. Nanti kalau masalah ilmu kedepannya lebih mendalam lagi, Kang Dedi bisa sharing sama saya.
mungkin bisa suatu saat saya disini lagi, mungkin saya cari lagi. Iya. Jadi gitu Kang. Jadi masalah keuntungan itu tergantung kita relatif, ya kan? Yang penting apa? Tujuan akhirnya kita kan, saya bilang kita nggak ngejual maggot sebenarnya, yang kita jual tuh ternak kita gitu. Iya. Itu yang lebih bagus. Maggot berapa sih harganya? Di pasar kan 7.000, ya kan? Kita satu biopon yang ini paling 15 sampai 20 kilo. Yang awal tuh kurang lebih 3 mingguan, cuma 140.000, ya kan? Nggak sesuai begitu. Tapi kalau kita jual produk hilirnya dengan ternak kita dengan pakan maggot, itu akan lain ceritanya. Keuntungan lebih gede. Gitu. Terus ini bang, Sisi lingkungan lebih bagus. mau tanya bang ya, betul. Itu kan dari larva, Hmm. ya kan kalau misalkan memang sari sampah atau dari sari rumah tangga dimasukin ke sana, otomatis kan si maggot itu ada proses melalui pertumbuhan ya. Iya. Nah, untuk proses yang lainnya setelah kalau misalkan memang sudah besar dan sudah siap menjadi BSF, itu yang harus dilakukan sama kita apa saja, Pak? Jadi gini, Kang Deddy punya tim. Oke. Punya tim dengan anggota yang ikut disuplai larva sama Kang Deddy, ya kan? Kang Deddy udah saya ajarin. Maggot 10 hari, paling lama seminggu di rumah orang yang memakai maggot itu. Oke. Kita misalnya tahu nggak, ini hari Senin ya, kita tahu di rumah orang itu, di rumah Kang Haji terserah di rumah orang Iya. itu, ya kan? Hari Senin. Itu hari Minggu atau hari Senin diambil, Tarik. iya, Oke. seminggu hitungannya. Jadi maggot ini, dia di fase 17 hari masih aman, belum jadi pupa. Oke. Masih bisa buat pakan, bahkan di usia 18 hari pun masih bisa untuk ternak kita, masih bisa. Nah, jadi harus ada tim Bang Deddy, istilahnya pengurus lah, istilahnya pengurus ekologi lingkungan dengan maggot. Kalau bagi yang belum ikut ajak. Masalah tadi Kang Budi bingung masalah mencari menjelat gitu kan, Iya. menjelat kan, itu kita di fase 7 hari harus punya tim. Nggak usah setiap hari kita ngambil, seminggu sekali Oke. dengan tebaran yang sama. Si A, si B tebaran yang sama, 7 hari kita ambil. Ditukar sama ganti yang baru larva lagi Ya, berarti ya. Kang Deddy nyediain apa yang baru, itu berputar terus. Dan itu kalau jalan, istilahnya sampah organik nggak akan ada di rumah, dimakan terus sama dia. Berarti, Makan nggak? Ya kan? pemeliharaan di petani berapa lama Pak? Di petani, maksudnya pemilihan gimana? Kita kan misalkan kita sediain larva nih, Hmm. kita sediain larva. Berarti kan misalkan Kang Budi nih, Kang Budi kan punya ternak. Berarti kan Kang Budi itu ngambilnya larva. Iya. Nah setelah jadi larva, dipelihara sampai siap untuk dikonsumsi oleh ternak. Nah, gini, jadi berapa gini, lama pemeliharaannya? tetap ikutin teknik ekologi tadi seminggu. Seminggu. Ya, karena kalau dia udah mulai berubah jadi peripupa, yang kasihan siapa? Ternak kita. Karena kalau dia udah peripupa, dia udah akan berubah kulit tuh, agak kecoklatan terus berubah jadi hitam, ya kan? Udah agak keras kulitnya. Tetap Kang Deddy main di siklus 10 hari. Iya, untuk peternakan kayak untuk ekologi tetap kita main di 10 hari. Makanya saya bilang Kang Deddy nanti kedepannya harus punya wadah yang banyak. Kalau banyak anggota ikut ya ikutin jumlahnya. Tetap main di siklus 7 hari. Saya yakin kandang Kang Deddy itu bisa menghasilkan telur tuh di atas 70 gram, 1 gram Bisa digambarin siklusnya. bisa. Iya, teman-teman. Bisa. Iya. Makanya saya sih minta whiteboard kan. Iya. Jadi saya jadi gambarin ya. Bentar saya lihat nih. Mas tadi apa? Pidol. Jelas nggak Pak? Jelas nggak? Jelasin, jelas. Pak, mau coba ya. Jadi gini. Kita di ekologi lingkungan dulu ya. Di ekologi dulu. Ini sentral Kang Deddy nih, ini. Kang Deddy. Ini, ya kan? Ada beberapa anggota di sini. Kita hitung 3 dulu lah. A, B, C. Untuk menangani limbah organik tapi ya, untuk transforma masing-masing. Kita belum menuju ke peternakan. Ini untuk ekologi lingkungan. Kang Deddy di sini nyiapin apa umur 10 hari. 10 hari. Ya kan? Misalkan tanggal menyerahkan itu
tanggal 1 Kang Deddy, ya kan? Tapi larvanya umur 10 hari nih Kang Deddy nih, cukup 7 hari aja sampai tanggal 8 Kang Deddy harus return dia, larvanya direturn sama Kang Deddy, diganti larva yang baru. Ada pertanyaan nggak dari sini? Kang Deddy menyediakan larva umur 10 hari, dikasih si anggota rumah tangga, ya kan? Dengan larva 10 hari, dia mengkonsumsi limbah rumah tangga itu selama 7 hari. Ya seminggu lah ya. Ya, seminggu, tanggal 1 sampai tanggal 8. Oke. Itu masih sesi aman. Hasilnya gimana? Kang Deddy harus tawarin hasil dari larva ini, si yang punya rumah itu, punya peternakan, ya kan? Ya kan? Nggak boleh Kang Deddy main ambil-ambil aja harusnya. Sesuai yang saya lakuin. Tawarin dulu, dia punya ternak, mau diambil ke ternaknya, gitu kan? Di sini kan Kang Deddy kan nyediain larva, otomatis kan larva itu kan Kang Deddy butuh perawatan kan, ya kan? Ada biaya perawatan, biaya dedaknya kan, di pemeriksaan larva 10 hari ini. Itu tinggal dikoordinasiin aja si supply larva sama si yang pakai larva ini, gitu kan? Itu level lingkungan, ya kan? Jadi nggak ada istilah susah.